Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran dalam membentuk sikap cermat. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu satu, siswa membiasakan baca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat membiasakan baca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, menjelaskan pengertian bacaan gharib dalam imalah, ismam, tashil, nakal, dan bacaan mad qasar. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi bacaan imalah, ismam, tashil, nakal, mad, dan qasar yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu siswa dapat mendeskripsikan cara membaca imalah, ismam, tashil, nakal, bacaan mad, dan qasar. Kemudian yang keenam yaitu siswa dapat menerapkan bacaan imalah, ismam, tashil, nakal, dan mad qasar yang ada dalam Al-Quran. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu mengenai gharib itu apa? Baik, dalam pelajari Al-Quran kadang kita membacai bacaan-bacaan yang sulit kita untuk baca atau kita lafalkan, yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah bacaan gharib. Gharib sendiri isim sifat dari kata ghoroba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Menurut ulama qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafal, arti maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran sendiri memiliki banyak sekali jenis bacaan gharib. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 5 jenis bacaan gharib, yaitu yang pertama bacaan imalah, kemudian yang kedua bacaan ismam, kemudian yang ketiga bacaan tashil, yang keempat bacaan nakal, yang kelima bacaan mad dan qasar. Nah, sebelumnya apakah ada yang mengetahui apa itu imalah? Imalah secara bahasa berasal dari kata amala yamilu imalatan, yang berarti miring atau condong. Menurut istilah tajwid, bacaan imalah adalah pelafalan kata atau ayat Al-Quran yang bunyinya atau lafalnya dimiringkan, kemudian mencondongkan bacaan harokat fathah yang terdapat pada lafal sekitar panjangnya 2/3, dan memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Menurut Imam Hafiz, bacaan imalah dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41 juz 12. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat bacaan atau lafal majruha yang dibaca imalah menjadi majriha, ataupun lafal atau bunyi bacaan gharib imalah tersebut yaitu bismillahi majriha wa mursaha. Nah, di sini kan terdapat bacaan alif lam panjang yang umumnya dibaca majruha. Namun dalam bacaan gharib dibaca miring atau dibaca condong menjadi majriha. Jadi bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian yang kedua yaitu bacaan ismam. Ismam secara bahasa artinya menggabungkan atau memadukan dan mencampurkan. Adapun secara istilah, ismam adalah mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan, atau dalam istilah Jawa biasa kita kenal dengan mencucu ya, mencucukkan bibir atau mengangkat kedua bibir. Menurut Imam Hafiz, dalam Al-Quran hanya ada satu dalam Al-Quran bacaan ismam, yaitu la ta'manna, terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 11 juz 12. Lafal la ta'manna juga boleh dibaca ikhtilas,
yaitu membaca harokat dengan samar dan cepat, sehingga suaranya tinggal 2 atau 3 harokat, sehingga bisa artinya bacaan ismam itu bisa dibaca dengan kilat la ta'mamna, hanya cukup dengan 2 harokat atau 3 harokat, yaitu 2 atau 3 kali ketukan. Dan yang ketiga yaitu mengenai bacaan tashil. Tashil secara bahasa berarti lunak atau meringankan. Kemudian membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil atau langsungannya. Dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Hafiz, hanya ada 1 bacaan tashil, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 44, yaitu lafalnya A'jamiyun wa Arabiyun. Cara membacanya yaitu di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf ha. Di sini ya, huruf hamzah dan huruf hamzah dan huruf ha atau alif, sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti ha, akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah seperti huruf tersebut atau samar, yaitu dilangsungkan, yaitu a jamiyun, bukan a jamiyun, sehingga cara membaca yang benar yaitu a jamiyun langsung, tidak dipisah seperti a jamiyun. Kemudian yang keempat yaitu nakal, bacaan nakal. Nakal berasal dari kata nakola yang kilo nakalan, yang berarti memindah atau menggeser. Memindah dalam secara istilah, nakal yaitu memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asyim, riwayat Hafiz, hanya ada 1, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi bi'salismu. Cara membacanya yaitu bi'salismu. Selanjutnya dibaca nakal dengan nakal yaitu bi'salismu, yaitu menggunakan harokat alif kasrah pada huruf lam mati, sehingga yang tulisannya bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Dan yang terakhir yaitu mengenai bacaan mat dan qasar. Mat atau qasar artinya memanjangkan dan memendekkan bacaan Al-Quran. Permasalahan mat dan qasar timbul karena kekeliruan dalam bacaan Al-Quran yang dimatkan atau dikosorkan. Itu kesalahan dalam membaca bacaan Al-Quran, baik itu dipanjangkan ataupun dipendekkan pada kata-kata tertentu, seperti bacaan mat dibaca qasar ataupun sebaliknya, bacaan qasar dibaca panjang. Kesalahan seperti ini dapat mengaruhi makna ayat. Masalahnya timbul karena kesalahan-kesalahan kecil yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti bacaan wala zikrullahi akbar. Kata-kata yang membaca wala zikrullahi akbar, yaitu dengan menambahkan bacaan panjang pada lam awal sehingga dibaca panjang. Hal tersebut merupakan contoh pembacaan yang salah, dan yang benar yaitu wala zikrullahi akbar. Nah, kemudian hukum bacaan mat. Menurut bahasa, mat ya berarti memanjangkan atau menambah, sedangkan menurut istilah, mat yaitu memanjangkan suara huruf mat. Huruf mat sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu alif, ya, dan wawu. Alif dibaca mat jika didahului harokat fathah. Kemudian ya dibaca mat apabila didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Kemudian wawu dibaca mat jika didahului huruf yang berharokat dhammah. Tapi contohnya yaitu seperti ma. Nah, di sini kan terdapat huruf alif yang sebelumnya didahului oleh huruf mim yang berharokat fathah. Kemudian yuridu. Nah, di sini terdapat huruf ya sukun atau ya mati ya,
yang sebelumnya didahului oleh huruf ro yang berharokat kasroh. Dan contoh yang ketiga yaitu yatubu. Di sini terdapat huruf wawu mati yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah sehingga dibaca panjang yatubu. Kemudian mat sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama mat tabi'i dan kemudian yang mat far'i. Nah, mat far'i sendiri kemudian dibagi lagi menjadi 14 jenis. Ataupun pembagian dan penjelasannya akan dijelaskan dalam materi selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu bacaan mat. Cara membaca mat. Ada 3 cara membaca mat. Yang pertama yaitu al-qasr atau huruf mat yang dibaca panjang 1 alif atau 1 ketukan harokat. Contohnya yaitu ma'uridu. Kemudian yang kedua cara membaca mat at-tawassut atau huruf mat dibaca panjang 1,5 alif atau 3 ketukan harokat. Seperti contohnya ja'a. Kemudian yang ketiga cara membaca mat yang dibaca 2 harokat atau 2 harokat setengah alif atau 5 ketukan atau 3 alif atau 6 ketukan atau bacaan mat tul atau yang dipanjangkannya. Contohnya seperti walau dhalin. Nah, yang ketiga yaitu bacaan qasr atau memendekkan bacaan Al-Quran yang semula dipanjangkan kemudian dibaca pendek. Seperti contohnya yaitu sofrun mustadirun. Nah, di sini kan terdapat tanda atau lingkaran yang tertulis. Nah, ya, jika terdapat tanda seperti ini, tanda lingkaran kecil atau oval berbentuk telur, berarti itu bacaan mat yang dikosorkan atau dibaca pendek sehingga dibaca sofrun mustadirun. Kemudian yang kedua yaitu sofrun mustatilun. Nah, di ya sini kan terdapat huruf atau tanda oval seperti bentuk telur kecil. Nah, yang semulanya mat dibaca panjang karena terdapat tanda ini tersebut, maka dibaca pendek atau dikosorkan sehingga dibaca sofrun mustatilun. Dalam Al-Quran sendiri banyak sekali contoh bacaan mat yang dikosorkan, seperti contohnya wa malaihi dibaca pendek menjadi wa malaihi. Kemudian lakinna dibaca pendek menjadi lakinna. Kemudian al-dhununa karena terdapat tanda qasr lingkaran kecil berbentuk telur, maka dibaca pendek yaitu al-dhununa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.